بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإيمان، تحية الإسلام، تحية الأخوة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih ada yang income nggak? Atau masih ada yang muak-muak makanan nggak tuh? Kayaknya ada tuh yang tuh. Ceramahnya aja belum ngunyah, Bu. Ibu udah ngunyah. Bu, apa hukum jawab salam? Kenapa masih ngunyah-ngunyah? Ayo tangan cepetan tangan. Jangan lupa minum. Pak, ayo tangan dulu Pak. Wajib ini. Kalau nggak jawab berarti dosa. Betul nggak? Hanya minta sama gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Afdal salam thalatha marrat. Indahnya salam 3 kali katanya. Pengen dapat pahala banyak enggak, Bu? Pak, pengen dapat pahala banyak enggak? Jawab sekali lagi ya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Dan punya utang dengan jawab salam mudah-mudahan lunas. Bu, punya utang, Bu? Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli al-awwal wal akhir ba'da kulli al-akhir. Huwa al-awwal wal batin. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيت الكرام. حضرة المكرمين، para asatidz wal asatidah, guru-guru kita bil khusus al-maktubah wal madhkurah min lajnati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan Kiai Haji Syahrul Makki. Guru kita semua, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umurnya, banyak dokunya,
kesehatannya juga dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan bisa terus mengamalkan ilmunya sebagai petunjuk untuk kita semua. Bil khusus Al-Ustaz Soleh SPD, di sini SPD. Emang apa baca Ibu? Di mana ya? Ada. Tuh kan benar, SPD kan di mana? Katanya lagi jalan, mudah-mudahan sampai. Alhamdulillah. Wabil khusus aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak Safrul MSI. Ayat Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah di kampung. Iya. Kalau amirul ulamanya, ya, amir dan ulamanya ini nyambung, cakep udah. Ini udah kumpul belum semua Pak RW? Warganya kira-kira udah kumpul semua belum? Tadi di sono ada yang dangdutan tuh saya lewat. Biarin dah ya, masing-masing mazhab dah. Betul. Bapak Ketua RT 008 Al-Mukarram Bapak Junaidi ada Pak? Ini saya suruh ngabsen soalnya. Pak Yana hadir gitu. Bapak Ketua RT 01 sampai dengan 010 agak ada namanya. Nah, lihat apa? Kebanyakan lagi hapus sampai 10. Hadir semua kagak? Alhamdulillah. Ibu-ibunya hadir enggak? Ibu RT ada? Ibu RW? Tukang pecel? Alhamdulillah. Masya Allah. Majlis Al-Amin dan Majlis An-Nur, ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu ini hadir semua kan ibu? Maknya dua majlis sakit. Ajak Bu yang lain. Nggak mau. Jangan dikasih BLT, Oh, alhamdulillah. Yang sakit mudah-mudahan sehat. Yang eling, yang kagak eling mudah-mudahan eling. Ya Allah. Ketua Majelis Salim Al-Amin Al-Mukarram Al-Ustaz Tugimin. Ada Pak? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, banyakin dokunya, biar undang penceramahnya dibayar gede. Ya Rabbal, banyak nggak Ustaz di sini? Buat Ustaz-Ustaz eta maksudnya, buat Ustaz-Ustaz setempat, kasih yang banyak duitnya. Betul? Ya, ulah pohon, iya, ulah pohon, iya. Narkos Sunda ada pada dia. Karena orang Jawa semua ya. Kelihatan di muka-mukanya ini. Ketua Majelis An-Nur Al-Ustazah Gina ada? Masya Allah, mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan panjang umurnya. Ya. Mudah-mudahan ini semua guru-guru kita yang hadir, yang belum hadir kita doakan. Mudah-mudahan guru kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, adik-adik, tim hadrah, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan
terus kenikmatan, dan tentu kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada kata yang indah mengawali daripada perjumpaan kita dan pembicaraan saya di atas pentas ini kecuali asyukru, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena orang-orang yang bersyukur ini Allah janjikan penambahan dari apa-apa yang disebut dalam syukurnya. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah bersumpah, bukan kiai, bukan ustaz, bukan ustazah, akan tetapi Allah yang langsung bersumpah dengan kata-kata la azidannakum. Ini kalau kita kaji satu kata itu saja, itu udah diawali dengan la-nya adalah la qasam, yaitu janji Allah, sumpahnya Allah. Diakhiri itu kata dengan nun, namanya nun taukid. Maka tidak mustahil orang-orang yang bersyukur akan Allah tambahkan la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Orang yang bersyukur atas apa-apa yang Allah telah limpahkan, maka Allah bersumpah akan menambah apa yang pernah diucapkan dari syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau berikan kesehatan, ditambah sehat lagi. Alhamdulillah ya Allah, suami saya pula, insya Allah suami ibu nggak akan jadi bangkai. Bu, suka bersyukur nggak kalau suami pulang? Alhamdulillah. Kalau nggak bawa duit, dikunci. Jangan lu. Banyak suami-suami nggak pulang. Ya, nyangkut di mana kau? Suami ibu nggak bawa duit pulang, alhamdulillah, bersyukur. Besok pulang lagi, gitu. Ya, Bu, jujur ya, suami pernah pulang bawa duit 50.000 nggak? Pernah nggak? Bersyukur nggak? Nambah nggak seterusnya? Dan terbukti. Ini yang janji bukan ustaz, bukan kiai, Allah. Alhamdulillah ayah selamat datang. Lima uangnya berapa ini ayah? 50.000 mama. Jangan oleh ayah, nggak apa-apa ayah. Aku terima dengan ikhlas. Oh, besok pulangnya 5 juta. Ya Robbal, betul. Ayo bersyukur kepada Allah. Tapi jangan dengan lisan saja, Bapak, bersyukur itu. Gampang nggak bersyukur dengan lisan? Bagaimana caranya? Oh, cakep. Alhamdulillah, tanah laku. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, dapat gaji. Alhamdulillah, rumah, mobil, motor laku. Nah, romannya senang banget. Jangan-jangan udah ada yang laku. Uang dengar jangan lupa. Bersyukur. Itu dengan lisan gampang. Ayo belajar. Setelah dengerin nih perkataan saya juga lagi belajar. Bagaimana syukur selanjutnya, Bu? Pak, syukur selanjutnya harus diaplikasikan dengan perbuatan. Ini yang susah, Pak. Ini yang susah, Bu.
belajar dari sekarang. Bukan hanya alhamdulillah ketika terima, maka ada kata kasih. Ieu mah hayu we terima. Geus munjung sakieu. Udah munjung, udah penuh dompetnya. Pak, kalau dapat terima. Jangan lupa kasih. Tuh. Itu yang kasihnya itu tuh nanti akan mendatangkan berbagai macam pahala, bahkan Allah nggak kredit, langsung cash dikasih sama Allah. Tapi balik lagi, ini keimanan kita. Betul apa kagak? Pak, pernah melihat keropak jalan nggak? Pernah salah nggak? Masukin ke keropak pernah salah nggak? Kayaknya ada ini. Kelihatan jidatnya ini masuk ke dalam. Iya kan, kalau salah, aduh salah. Harusnya ceban 100.000. Lagian itu duit, Pak. Di dompet kita udah berantem belum keluarga. Benar nggak? Kalau belanja mah nggak ada yang berantem. Giliran sedekah, infak, berantem dulu itu yang di dompet. 100.000 sama 50.000, kamu berantem. Kata 100.000, gua mamual dikeluarin sama tuan gua. Pasti lu duluan. Jangan salah, kata 50.000. Masih ada 20.000. Kata 20.000, bentar dulu. Masih ada 10.000. Kata 10.000, entar. Masih ada 5.000. Kata 5.000, jangan sombong lu pada. Nah ini jangan-jangan kejadian nih. Salah main ngomong. Ada nggak kejadian? Lah ngangguk-ngangguk Bapak juga. Ya, Masya Allah. Akhirnya yang keluar berapa Pak? Mending 2.000. Lagi masjid saya pernah dengar ketrong. Ya Rob, gopen pasti bongkar sama DKM. Mending gopean 200 perak. 5 kali masukin yang kedengarannya kempreng, bujur. Dirham kayak dimasukin. Pas dibuka habis Jumatan, Masya Allah, binasaakan 200 perak Pak. Dihitung cuma berapa Pak? Bu? Alhamdulillah. Ya, itu biasanya apa tuh? Pengen dilihat, betul? Ya, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayo bersyukur, belajar Pak, Bu ya. Kita bersyukur dengan apa? Dengan aplikasi, dengan praktek. Ya, jangan takut Bu. Ya, kuatkan iman kita. Kalau syukur dengan praktek, maka kita harus kuat iman. Kalau enggak kuat iman, kacau. Bukan malah dikasih ganjaran pahala ganti yang gede oleh Allah, akan tetapi mudarat, bahaya, bahkan bencana turun pada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzul. Mau nggak belajar secara aplikasi tentang syukur? Nih Bu, contoh, matanya masih awas nggak? Bu, coba lihat ke panggung, matanya awas nggak? Ganteng nggak? Tuh, berarti awas. Kalau ada yang ngomong jelek, hati. Masih awas? Masih sehat? Pergunakan Bu bapaknya pertama untuk kebaikan. Tuh, baca Al-Quran itu Masya Allah Bu, vitamin itu buat mata Bu. Ustaz belum bisa, masih agep-agepan.
Ya, Bu, kalau belajar Al-Quran bahasa Arab langsung apa pakai latennya? Hati-hati jangan latennya, Pak. Jangan belajar Quran dengan latin, Pak. Yasin coba. Tulisannya apa? Ya Asin. Nah itu yang dikubur bisa bangkit, Bu. Ziarah kubur Bapak baca Yasin. Tapi bukan Yasin, karena belajarnya Latin, ya Asin. Benar, suka nih katanya dalam kubur. Ya benar, bacanya begitu, Bu. Baca coba Latinnya. Maka nih banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustadzah kita, manfaatin. Jangan dimusuhin. Gelok sugansia. Jangan dimusuhin buruknya. Habis Ustadz kalau ngaji saya lagi yang kena, saya lagi yang kena. Bu, pernah nggak ngaji terus pas kena di sini? Pernah nggak, Bu? Apa yang Ibu lakukan? Bu, ngaji lagi. Nanya kalau ngaji siapa ustadznya? Ustadz aku mau ngaji dengan kenapa, Bu? Ayo saya yang dicecar. Harusnya bersyukur, Pak. Kalau lagi ngaji Bapak kena dalam diri Bapak langsung kena cemas, kena gampar, harusnya bersyukur. Besok datang lagi, bahkan Bapak minta kursus. Ustadz, Masya Allah, materi antum kena di sini, Ustaz. Sakit ngetut di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, sakit. Bersyukur Pak ya, kalau ngaji kena sama Bapak. Oh, ngaji lagi Pak. Ini jangan ustadznya lewat tutup pintunya, buffernya ditutup. Ada nggak kayak gimana kayak? Mana orangnya? Cakar sekalian. Alhamdulillah. Bu, kalau mata sehat, bersyukur kepada Allah, maksudnya menciptakan mata ini. Ayo, nih pergunakan mata kita untuk kebaik. Hidung nih nggak mampet. Ada yang sinusitis nggak hidungnya? Hah? Salah ngambu ada nggak? 100.000 yang diambu, tahu-tahu yang keluar 10.000. Itu berarti hidungnya sinusitis. Kalau hidungnya nggak mau sinusitis, Bu, Pak, ayo bersyukur tentang hidung ini, hirup hal-hal yang halal. Mulut juga jaga, Bu. Ya, dijaga kan mulutnya? Cicing. Diam kalau ditanya mulut ibu-ibu. Pak, dijaga nggak mulutnya, Pak? Tuh, Bu, Pak, agak ada. Apa jawabannya, Pak? Agak dengar soalnya. Tangan, kaki masih sehat, alhamdulillah. Bu, nih secara tidak langsung, Masya Allah, tadi datang Ustaz Kiai Haji Syahrul Makki datang. Ya, kalau dipoto pakai udang tadi, Ustaz. Maaf, tadi belum dikenalin sama Pak Edi Ustaz. Oh, Masya Allah. Saya liatin tuh, Al-Ustaz ini saya liatin. Kenapa? Ngeliatin guru, Bu, Pak, Masya Allah. Ngeliatnya doang, belum denger ngajinya. Ngeliatnya doang, kita udah mendapat berkah dari Allah. Makanya pelototin, Bu. Orang ganteng datang dari Gunung Putri, pelototin. Jangan begini. Ada yang di tiang udah begini-gini banget. Tunduk. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, bohong. Ngaji tunduk, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Daripada nonton sinetron, Bapak-bapak alhamdulillah hadir daripada nonton Persija. Saya juga tadi mau nonton Persija. Haji Effendi udah nelponin baik. Alhamdulillah. Ini Bu, Masya Allah Bapak, ini kita udah bersyukur.
Atas apa? Kaki. Ada yang asam urat? Sembuh, insya. Tangan, ada yang kebas-kebas? Insya Allah sembuh. Kenapa? Karena megangin kue baik. Besok di rumah megangin remote lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Barang ya Nabi. Ya Habib, salam salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini biasa ngaji kalau di sini sampai jam berapa nih? Mentang-mentang ngasih duitnya banyak ke panitia, jam 3 tenang. Kalau saya ditantang boleh Bu, saya masih muda soalnya. Iya, benar. Ini kan handphone saya tinggalin. Udah setelin aja dulu di sini. Saya mau udah pulang. Waktu yang jam 3 sampai jam 3 nonton layar tancap Ustadz Harun. Serius ini nanya sampai jam berapa? Ini jam berapa nih? Wah, udah jam 10 ini. Sampai jam berapa serius Bu? Ini saya baru pembukaan udah jam 10. Masya Allah. Ya, sampai jam 11 cukup nggak? Kurang. Benar. Kalau tidur saya getok sama ini ya. Ya Allah. Bu, Pak, ngapain kesini? Ngapain kesini Pak? Nggak ada pengajian di sini. Alhamdulillahirabbil. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya, berapa kali Bu udah hadir maulid berapa kali? Masya Allah. Ini RW berapa? 7. RW 8 udah belum? Hah? Udah. RW 6? RW 5? Oh Allah. Ini sayup-sayup jawabnya. Jangan-jangan kagak hadir ini. Sudah berapa kali Bu hadir maulid? Biasanya ibu-ibu nih banyak nih. Berapa kali hadir maulidan Bu? Tiap minggu. Ngapain tiap minggu? Masya Allah. Percaya Bu, percaya. Alhamdulillah. Kenapa datang lagi Bu malam ini? Bapak yang sering ngaji maulidan, tabligh maulid di mana-mana, Bapak hadir sekarang malam ini di sini di tempat ini, Bapak Ibu hadir juga. Kenapa ini? Saya yakin ini rasa cinta kita semua kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bu, tadi lagi mahalul qiyam, Masya Allah. Itu malaikat Bu,
Malaikat itu di atas kita pada nyaksiin kita loh. Di absen kita satu-satu. Tak lupa itu malaikat Ijrail datang mau tadi. Ih, bener. Ngelihat si bapak itu, belum ini mah. Pojok ono, belum ini juga. Ngelihat ibu-ibu, ribut ini, ribut ini. Tapi kan malaikat Ijrail belum. Bu, malaikat Ijrail itu yang paling sering Bu datangi kita. Beda dengan malaikat yang mendatangi Rasul. Malaikat apa? Jibril tuh sering bersama dengan Rasul. Tapi kita yang ngedatengin ini yang absen, malaikat Ijrail Bu. Udah siap belum kayaknya? Anu guys, yang cantik udah siap belum? Masih paham nggak lo? Kalau perawan gue bawa Gunung Putri. Nih bener Bu. Saya tanya tadi, ya, yang masih cantik udah siap belum? Siap. Ada yang ribut nggak di sini? Nek, udah siap belum Nek? Wah, gua bawa lo Nek. Iya lah, udah Nek. Ingat Bapak Ibu, malaikat Ijrail nggak ngelihat keriput apa masih kencang boleh. Betul. Sakit sehatkah dia? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Bantuin atuh. Seluruh akan sekujur kan keinginan. Betul? Insyaallah. Makanya bersyukur pada hari kayak gini teh pengajian. Kalau Ustadz Kiai Haji Maki mengadakan pengajian hadir. Kalau Ustazah Gina melakukan pengajian hadir. Kalau ada selamatan di sini di rumah warga hadir. Kenapa? Karena itu adalah raudhah min riyadil jannah. Siapa yang ngomong? Rasul, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Bu, Pak, ini kita sedang berada di taman-taman surga. Cicing wahai Mas. Kita berada di taman-taman surga. Kalau sudah ada di taman, maka kita kemana, Bu? Kalau udah di taman kemana? Masuk. Bagaimana cara masuknya? Udah di taman, jangan pulang lagi, Pak. Masuk. Bagaimana? Belajar. Dengerin apa kata guru kita. Kalau ada yang bisa kita praktekkan sedikit-sedikit. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang benar. Di mata Allah, di mata manusia, percuma Bu di depan manusia benar, betul nggak? Di sini benar, di sana mah kagak benar. Betul. Apalagi Ibu dapat gusuran. Tetangga pasti tuh. Si ibu itu menggigis. Cantik banget. Disampaikan sama tetangga, Bu, kata ibu itu, ibu mah cantik. Baik. Mana tetangganya? Tuh, rumah 31 didatengin, dikasih amplop. Besok bapak udah habis duitnya. Si bapak itu jelek, udah tua. Hidup lagi. Duitnya udah habis. Itu di hadapan manusia.
di hadapan Allah tidak. Ya, Bu, kalau sudah ngaji dan hadir di acara-acara maulid, berarti ini salah satu tanda bahwa kita ingin mengenal lebih dekat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Materi maulid mah itu baik, betul Pak? Tapi kan kita karena rindu, cinta sama Nabi, mau dibahas berapa kali, alhamdulillah hadir. Ini coba nih, yang Marawis, tabungannya kayak gitu juga, betul nggak Tom? Tapi ditabung terus nggak? Kenapa? Karena ada maulid yang dibacain. Coba dia nabung sendiri, nggak ada maulidnya. Besoknya bawa bedok, hancur-hancurin. Kenapa masih bagus ini hadroh? Karena ini mengiringi daripada sintul juror atau berjanji yang tadi dibacakan. Ya, Bu, kira-kira maulid itu apa sih? Diam. Jangan udah kekenyangan nih. Pak, air maulidnya apa Pak? Sama ini ya. Udah kembung perutnya, minum cap kaki 3. Ya ngaji ya sedikit Pak, Bu, ayo ngaji bareng-bareng. Maulidun itu dari kata walada. Walada artinya melahirkan. Kemudian mudhari'nya yalidu, sama melahirkan. Nanti ada dua ujung dalam tasrif bahasa Arab, dikatakan zorfuz zaman, zorful makan. Apa Bu? Zorful makan, zorfuz zaman. Ini ilmu nih, boleh yang bawa catatan dicatat. Agak kayaknya. Bawa handphone enggak? Catat. Ya, Ustaz, ntar aja dah. Haji lagi. Bagus. Kalau ada niat kayak gitu. Ustaz pengen memperdalam itu tasrif, sigot dalam bahasa Arab. Udah dapat itu belum? Apa brosur? Main, dengerin Putri, kita ketemu orang ganteng. Ya, baca-baca Bu, punya cucu, punya anak, datengin. Nama pesantrennya Talil Quran. Masih merintis. Boleh Pak di sini? Promo boleh? Alhamdulillah. Nggak boleh saya udahan soalnya. Ya, yatim piatu ada di sini. Bawa ke sana, nggak usah bayar. Sampai lulus gratis. Yang penting anaknya mau mondok. Saya bawa nih satu ustaz saya. Gratis. Ya, udah lulus sekarang, ngebantuin saya di sana. Alhamdulillah. Ya. Apa zarfuz zaman? Zarful makannya dari kata walada yang artinya melahirkan, yalidu juga melahirkan, maka nanti ujungnya dibaca maulidun, maulidun 2 kali. Maulidun yang pertama adalah zarful makan, maulidun yang kedua adalah zarfuz zaman. Apa arti zarful makan? Zarful makan menunjukkan tempat kelahiran. Zarfuz zaman menunjukkan waktu kelahiran. Ngaji ini Bu, serius ini. Ulah hehehe doa. Zarful makan, maulid, tempat lahir. Di mana Pak? Di Caker, ngaji itu. Maulid secara tempat berarti di Mekah. Udah pernah lihat belum? Maulid Rasul, tempat kelahiran Rasul, udah pernah lihat belum? Hei Bu, udah pernah lihat belum? Belum? Udah haji? Udah umroh?
Nah, ya, kalau nanti ibu umroh, ya, dari Masjidil Haram Pak ke Maulid tempat kelahiran Nabi itu jaraknya 500 meter, berada di bagian timur Masjidil Haram sejajar dengan Mas'ah tempat sa'i. Habis sa'i, kemudian Bapak tahallul, kemudian Bapak jalan, putar Bapak 500 meter ketemu dengan Maulid tempat dilahirkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tempatnya, dan tempat itu tidak dibongkar, Pak. Yang lain dibongkar, Jabal Kubis dibongkar, ya, tempat orang-orang kafir Quraisy diskusi musyawarah pengen ngebunuh Nabi, pengen ngusir Nabi, itu juga dibongkar, udah nggak ada. Tapi Maulid tempat dilahirkannya Nabi besar Muhammad masih ada sampai sekarang, tapi dialih fungsikan menjadi perpustakaan. Dekat Maulid ada jam-jam. Ibu mau mandi air jam-jam nggak? Di situ mau mandi. Ya, karena gerujukannya gede banget. Tahu gerujukan nggak? Apa gerujukan? Belok di sini, tahu gerujukan? Ya, air besar di situ tuh. Ya, itu Maulid adanya di Makkah. Kira-kira sekarang kita Maulid Nabi ini makan apa zaman, Bu? Tempat apa waktu? Nah, kalau kita di sini waktu, namanya Maulid dalam arti zaman, waktu. Kalau waktu mau udah jelas, udah kelewat belum ini sekarang? Udah kelewat. Ini udah Robi apa? Jumadi apa Robiul? Masih Robiul akhir ya. Ya. Nabi mah lahir Robiul. Betul. 12 Robiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi pada tahun gajah, tahun fil, gitu ya. Biasanya ibu apa, Bu? Ada di persidangan dari sini? Ada, ya. Itu Maulid secara zaman, secara waktu. Kapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Dalam Simtuduror, dalam berjanji dibahas pada hari Isnin, dilahirkan di Haramain, ya, yakni di Mekah, meninggal juga di Haramain, yakni di Madinah. Begitu. Kenapa disebut tahun gajah, Bu? Tahu nggak? Karena belum ada hitungan atau belum terjadi hijrah yang pertama. Yang kedua, Pak, ini tahun disebut tahun gajah karena ada peristiwa. Tahu kan peristiwanya? Raja apa? Abraham mimpin pasukan gajah. Pengen ngapain? Pengen ngancurin Ka'bah. Bisa nggak? 7 kilo, Pak, belum sampai ke Ka'bah, adanya di Mina, satu tempat berdekatan dengan ingin menyembelihnya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail. Maka di situ tuh sebelah kanannya, kalau kita dari apa itu Arafah naik bis, sebelah kiri nanti ada tugu, tempat di mana monumen ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail alaihi wassalam. Kemudian sebelah kanan nanti ada tempat yang tidak dibangun oleh orang Arab, oleh kerajaan Arab. Maka di situ menunjukkan diserangnya pasukan gajah oleh apa, Pak? Burung. Betul, Bu?
Sering nggak dibonceng anak bapak, anak beb, bonceng motor sering nggak? Pak, seringan mana Pak? Ngebonceng bebek apa ngebonceng burung? Sekarang banyak bapak-bapak ngebonceng burung, sangkarnya gede dibonceng, istrinya ditinggalin di rumah. Ada orangnya di sini ada? Yang mana? Lanjutkan Pak. Jadi daripada ibu dimasukin ke kurungan, mendingan burung ya, betul. Nah, nih Bapak Ibu, pelajaran berharga ini sudah disampaikan di beberapa acara maulid, bahwa maulid itu tergantung kepada zaman dan makan. Tempat tentu ada di Makkah Al-Mukarramah, sedangkan zaman kapanpun kita bisa melakukan maulid Nabi besar Muhammad. Saya pernah ngaji, ya, guru saya mengatakan bahwa maulid ini bisa dilakukan 3 bulan berturut-turut katanya. Mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Jumadil Awal boleh katanya. Ya, walaupun sudah kelewat Rabiul Awalnya. Kenapa? Karena memang rasa cinta kita selalu menggebu kepada Nabi besar Muhammad. Cinta nggak sama Nabi, cinta sama Rasul. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dan mendapat syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang kedua, setelah kita tahu apa itu maulid, maulid ternyata dilihat dari 2 sisi, ada yang makan, ada yang zaman. Makan tempat, zaman waktu. Sedangkan kita hari ini dan yang sudah kita hadiri ke belakang, ini maulid berdasarkan dengan waktu, yaitu zaman. Betul. Lalu siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa beliau? Tadi Qori sudah membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Bu, Pak, ini ayat Masya Allah menginformasikan, Allah mengkabarkan kepada kita, hei manusia, bahwa Nabi Muhammad adalah bukan bapak dari golongan rijal kalian. Bukan. Siapa Nabi itu? Nabi yang pertama adalah Rasulullah. Betul? Nabi Muhammad itu Rasulullah. Apa arti Rasulullah? Rasulullah artinya utusan Allah. Apa tugas Nabi? Tugas Nabi paling tidak dalam surah Al-Ahzab ayat 44-45 diterangkan di situ. Apa fungsi Rasul? Allah katakan, yang pertama fungsi Rasul adalah apa, Bu? Apa? Syahidan. Apa? Syahidan. Yang akan bersaksi. Masya Allah, Bu. Allahu Akbar.
Saya dari Gunung Putri ke sini, walaupun naik mobil beserta Ustadz Kiki, Ustadz Nabil, ya. Ada juga tuh saudara saya, Umar Sahiri namanya, yang perawan boleh, yang cantik tuh. Kenalan sama ponakan saya, ganteng dia. Namanya Umar Sahiri. Promosi lah. Ya. Kemudian ibu-ibu ini dari depan ini rumahnya sampai udah sampai. Ada yang dari jauh nggak? Jalan apa naik ojek? Jalan. Masya Allah. Derap langkah kaki bapak ibu menuju tempat ini akan dihitung menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya enggak? Tadi saya bilang, kalau kakinya rematik, kakinya udah mulai apa itu, kebas-kebas, insya Allah kurang dari sini sembuh. Ya Rabbal, ya. Syahidah. Apa Pak? Menjadi saksi Rasul yang hadir malam ini akan disaksikan oleh para malaikat, bahkan Rasul hadir ketika dibacakan hadrah tadi. Makanya tuh tadi pas mahalul qiyam jangan ada yang rokok tadinya tuh, jangan ada yang duduk, ya itu disemprotin minyak wangi tadi, Masya Allah. Tanda apa itu? Tanda-tanda, betul? Iya Bu. Ya, diri semuanya. Bahkan tadi Pak harus berdoa, ya Allah, ya Rasul, akui aku sebagai umatmu tuh. Di tengah-tengah tadi berdiri tuh ngomong begitu kita di dalam hati, ya Rasul, akui aku, berikan syafaatmu ya Rasul, begitu. Pasti netes air mata Pak. Netes air mata Bu. Ya. Syahidan akan menjadi saksi, bukan hanya menjadi saksi Rasulullah. Besok kita itu golongan semua manusia pergi ke Nabi Musa, pergi ke Nabi Adam, minta syafaat, nggak pada punya. Siapa yang punya syafaat? Hanya satu, Nabi besar Muhammad, dan Nabi tidak akan masuk surga sebelum umatnya pada masuk duluan. Allahu Akbar. Mulia Nabi Bu. Besok Ibu Ici, ditungguin Bu Ici. Ada Bu Ici enggak? Gimana orangnya? Alhamdulillah. Bapak Rahmat besok ditungguin. Ya. Sebelum umatnya masuk surga, maka Rasul nggak akan masuk dulu. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yuk angkat tangannya, yuk semua, yuk angkat tangan. Serius, angkat tangan. Wahai malaikat, foto nih semuanya. Keren. Nih, besok begini Bu nih, ada layar ditampilkan. Ada Ustaz Harun. Ada gua itu lagi. Tuh, coba percaya nggak? Benar. Panitia coba yang tadi. Masya Allah. Tabarakallah. Betul Pak? Masya Allah. Apa fungsi Rasul yang pertama? Syahidan. Betul. Akan menjadi saksi. Yang kedua, apa fungsi Nabi? Basyiro. Apa itu basyiro? Basyiro artinya memberi kabar gembira. Mau tahu nggak kabar gembira apa yang dikasih Nabi? Bapak Ibu mau tahu nggak? Baca Quran.
Karena Quran adalah wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad Bashir akan memberikan kabar gembira coba bahwa surga itu di bawahnya ada beberapa sungai, Bapak Ibu. Ada berapa sungai? Tidak tahu. Iya sih, emang belum pernah masuk ya. Paling tidak kalau Bapak Ibu suka ngaji, ya, bahwa di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Disampaikan oleh Rasul, maka Rasul adalah Bashir sebagai pembawa kabar dua. Yang pertama apa, Bu? Syahidan. Yang kedua Bashir. Yang ketiga Nazir. Apa Nazir? Nazir artinya Rasulullah SAW bukan hanya Bashir memberikan kabar gembira, akan tetapi Rasul juga memberi peringatan. Ya, apa peringatan Rasul? Contoh, ya, jangan kamu minum sambil peringatan, bukan kira-kira peringatan. Suka nggak minum berdiri? Yang suka minum berdiri, hati-hati, pendek umurnya Pak. Nggak percaya Pak? Tanya ke dokter. Kalau kita minum Pak Dokter, kira-kira tuh air ngagurujuk tuh, ngagurujuk. So, tanya kan? Karena dalam tubuh kita ada penyaring, Bu. Penyaring daripada air yang kita minum ini akan berfungsi ketika kita jongkok atau duduk. Kalau kita berdiri, ini penyaring akan loss. Apa yang kita minum loss semuanya. Bakteri masuk dan lain sebagainya, maka gampang sakit. Kan Ustaz, minumannya juga minuman dimasak, percuma. Kecuali air Zam-Zam. Minum sambil berdiri air Zam-Zam, tok markotop itu mah. Bukan lagi bicara adab-adaban. Tapi kalau kita minum air-air kayak gini, Pak, Bu, ikuti sunnah Nabi, yaitu sambil duduk, boro-boro, ambil diri, ambil jalan, ambil lari, tutup botolnya, cek, mampus. Nanti memberi peringatan Rasul. Yang selanjutnya apa fungsi Rasulullah? Da'iyan, ya, memanggil umatnya ilallah untuk memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah berkat kehadiran Rasul kita bisa melaksanakan Islam kita secara kafah. Amin ya Rabbal. Kalau nggak ada Rasul, acara sholat kita tahu. Kalau Nabi Muhammad Pak nggak diutus, gerakan sholat, bacaan sholat kita nggak akan tahu. Betul. Maka bersyukur. Da'iyan ilallah, itu tugas Rasul. Yang keempat, da'iyan ilallah. Selanjutnya apa tugas daripada Rasul? Yaitu sirajan munira. Apa sirajan munira? Cahaya yang menerangi. Betul. Kira-kira bisa nyanyi lagi dulu. Bila ada matahari bersinar menerangi, bila ada matahari
menembus kegelapan, menerangi seluruh alam di bumi. Rabbul Izzati, ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, kebenaran menjaga kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Jelas. Ada yang vokal pasti vokalis. Betul. Alhamdulillah. Maka Allah utus para nabi. Ada yang menjadi rasul. Ya. Maka rasul punya sifat wajib. Berapa Bapak Ibu? 4. Apa sifat wajib bagi rasul? 1. Siddiq. Apa itu siddiq? Benar. Ya. Apa yang keluar dari Nabi besar Muhammad SAW adalah kebenaran. Bahkan mertuanya Nabi siapa? Abu Bakar Siddiq ditanya tentang Isra Mi'raj Nabi, apa yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq? Apa yang keluar dari mulut Nabi, lisan Nabi, apapun itu shadaqtu. Maka Abu Bakar dikasih gelar apa Bu? As-Siddiq. Orang-orang kafir nggak percaya apa yang keluar dari Nabi, percaya. Ya. Kedua apa Bu sifatnya? Amanah. Apa arti amanah Bu? Dapat dipercaya. Suka bohong lah. Ya. Kalau Nabi nggak pernah bohong umatnya sedikit-sedikit. Nabi itu kalau makan sedikit. Bu, Nabi kalau makan umatnya sedikit-sedikit makan. Bahkan ada yang bilang nambah. Masya Allah. Ya. Yang ketiga sifat Nabi apa Bu? Rasulullah punya sifat wajib apa? Fatona. Yang ketiga apa fatona? Cerdas. Nggak bodoh Nabi. Betul. Yang terakhir yakni menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka kita juga Bapak Ibu harus cerdas jadi umat Islam. Betul? Pengen cerdas enggak? Pengen pintar enggak? Cikini kecibarusa, aku begini gara-gara ustazah. Cibarusa sampai ke Ranci, gara-gara ustazahku bisa ngaji. Ke Ranci sampai Cipondo, kalau bisa ngaji kita gak akan bodoh. Cipondo balik ke Keranji, kalau nggak mau bodohnya kita mau lagi nggak? Terus Keranji ke Ciketing, kalau lu nggak ngaji besok lu dipiting. Ciketing balik ke Keranji, kalau nggak mau dipiting lu pada ngaji. Tahu enggak? Keprok aduh jiwa itu ngapalinnya seminggu Pak.
Sampai sini, nah diem banget, kirain kita pengen disawet, keprok aja. Alhamdulillah, deketin tuh Ustaz, biar pada bisa ngaji. Ada di sini yang benci sama Ustaz nggak? Ada nggak? Sebel sama Ustaz ada? Kesel sama Ustaz ada? Hilangkan itu semua Bapak Ibu. Ya. Ustaz-ustaz kita ini Masya Allah pionir-pionir, bahkan tiang-tiang yang akan memperkokoh daripada wilayah kita. Jangan benci sama ustaz, jangan benci sama guru. Walaupun guru isi taklimnya tadi yang saya bilang nyinggung terus, kena terus kita, maka itu guru yang sebenarnya buat kita Bapak Ibu. Kalau gurunya ngasih seneng baik, pulang, Bapak dari mana Pak? Habis ngaji Bu, apa yang didapit? Bu dari mana? Dari pengajian ayah. Apa yang ibu dapat? Maka ustadznya ustadz. Betul? Ada ustadznya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya, so itu Rasulullah fungsinya sudah, ya. Kemudian sifat wajib dari Rasul juga sudah. Lalu apa selain Rasulullah? Ya, tadi yang dibacakan ayat bahwa Nabi itu bukanlah bapak dari golongan kalian semua, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Yang kedua selain Rasulullah apa Bapak Ibu? Khataman Nabiyyin. Apa itu khataman Nabiyyin? Bu? Pak? Apa khatamun Nabiyyin? Penutupan iman harus yakin 100% bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah wafatnya Nabi besar Muhammad. Ada nggak di kampung sini yang ngaku nabi? Ada nggak? Ketika zaman Rasulullah masih hidup aja ada yang ngaku nabi. Dalam sejarahnya namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab, ngaku-ngaku nabi. Untuk membuktikannya maka dibuktikan, coba hai Musailamah, bahwa kamu nabi, apa buktinya? Sama, saya juga dapat apa? Dapat wahyu. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu jelas, ya, wahyu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim yang sekarang ada di rumah-rumah kita, ada di majlis taklim, ada di musola, ada di masjid. Betul. Lalu isi Musailamah mengeluarkan juga Pak, ya, mengeluarkan wahyu yang lucu Pak. Ada yang bisa bahasa Arab nggak di sini? Al-Fil artinya gajah. Al-Fil jismuhu kabir artinya fil, gajah badannya gede. Wa udhunuhu kabir, kuping si gajah lebar. Wa khurtuhu tawil, belalainya panjang. Wa rijluhu qasir, kakinya pendek. Wa buntutuhu qasir, dan buntutnya ketawa. Ibu ketawa, bapak ketawa. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gak ada yang ketawa. Balawi, Arabi, Ma'ani, semuanya sorot, nahu, bagus semua dalam Al-Quran. Yang diciptakan Musailamah Kadzdzab bukan wahyu, tapi buatan diri sendiri. Kenapa? Karena Allah pandang dalam Al-Quran siapa yang ingkar, siapa yang bisa membuat apa yang ada dalam Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Sok buat, panggil siapa yang bisa membantu, panggil kata Allah, jangan saya. Gak ada yang bisa membuat Al-Quran. Zaman sekarang ada nggak Bu yang ngaku Nabi? Ada nggak? Ada tuh, tahun berapa tuh? Namanya Ahmad Musaddiq, ngumpulin orangnya di puncak, ya, kemudian dibaiat sama Musaddiq, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musaddiq Rasulullah. Nauzubillahi min. Ada nggak mantannya di sini? Ada mantan pengikutnya nggak? Jangan takut, jangan malu Pak. Ada Pak Ustadz, siapa? Saya. Oh bagus. Berarti balik lagi beriman dari kemunafikan. Ya, itu. Ada yang ngaku di Indonesia. Jangankan yang ngaku Nabi Indonesia. Ada yang aku malaikat Jibril. Sopo? Dia ditang ke polisi nangis. Ya! Malaikat nangis. Betul. Bajunya begitu lagi. Aduh, masih gantengan gua. Betul. Ada Pak. Hati-hati, makanya jangan tinggalin majlis-majlis ilmu Pak, Bu, jangan tinggalin ngaji, ajak anak perawannya ngaji, ajak anak-anaknya ngaji, ya, jangan pada salah kaprah. Betul. Maka kalau ada yang datang ke rumah ibu, ya, datang ke rumah bapak, adik-adik ada yang nawarin duit segepok, suruh ngaku atau diajak menjadi pengikut dan dia menjadi rasulnya, tolak. Berapa miliar dia tolak jangan. Enggak, saya masih ambil, tapi saya kagak ngakuin dia nabi. Ya itu miliaran sayang. Nggak diambil, betul. Tapi jangan, mendingan tolak. Kuatkan iman kita Pak. Ini zaman Masya Allah udah akhir zaman, penuh dengan fitnah. Hati-hati Bu Pak. Ya, didik anak-anak kita nih, ya, pemuda-pemudinya didik nih, karena mereka akan hidup di zaman yang bukan seperti zaman kita. Rasulullah udah berucap, Rasulullah udah bersabda, ya, didiklah anak-anak kalian dengan fondasi keimanan yang baik. Kenapa? Karena anak-anak kita hidup bukan zaman seperti kita. Betul. Masya Allah. Pak, cari kerja susah. Siapa saingan kita Pak? Robot. Betul. Kita ngechat 3 jam, robot mah dicelubir. Nggak perlu 3 jam. Betul. Makanya banyak di PHK. Betul. Tuh. Kuatin iman kita, didik anak-anak kita, ya, biar menjadi orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jangan pernah goyah iman kita, apalagi na'udzubillah min dzalik. Ditawarin Indomie, beras, duit, ditukar keimanannya,
malah ditukar. Kejadian nggak Pak? Masya Allah, na'udzubillah. Jangan sampai. Ya, jangan tukar keimanan kita, jangan jual keimanan kita dengan apapun. Karena iman yang akan menciptakan rasa aman, bukan hanya di dunia saja. Iman menciptakan rasa aman, nanti kita di akhirat dengan iman kita akan menjadi orang-orang yang aman. Amin ya Rabbal. Ayo teguhkan pendirian kita. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Katakan dengan tauhid kalimah thayyibah yang benar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Lalu yang ketiga, selain Rasulullah, selain Khatimul Anbiya, Nabi Muhammad juga adalah uswatun hasanah. Sulit tahu lah. Ya. Ditanya bagaimana akhlak Nabi, dijawab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, ayo Pak, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Bu, hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kita berumah tangga. Ya, Pak, hidupkan sunnah-sunnah Nabi di keluarga kita, di wilayah kita, di kampung kita. Ya, susah Ustaz. Kenapa susah Pak? Aduh, nggak dapat izin Pak Ustaz. Apa itu? Kawin lagi Pak Ustaz. Kawin lagi. Jangan yang susah dulu Pak. Ya kan kawin lagi semua Nabi. Ibu cemburu aja. Bu, kawin lagi Bu. Bentuknya, hah? Ibu tawa-tawa aja. Ya, jangan susah dulu Pak. Yang gampang aja. Kalau masuk kamar mandi Pak, langkahkan kaki mana? Cakep. Hati-hati loh Pak. Itu sunnah loh. Kemudian baca doa. Tahu doanya? Coba bacain. Nggak masuk kamar mandi Rabbi kulli wal walidayah. Nama itu sama lagi. Apa? Masuk kamar mandi doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, banyak yang meninggal di kamar mandi kagak baca doa. Jul, sodok, getah, setru, nggak lama maut. Betul? Coba pakai kaki dulu. Selamat, Bu, selamat. Apalagi ibu-ibu kalau udah apa itu nggak nahan apa Bu, kebelet. Hati-hati Bu, jangan loncat dua kaki. Langsung datang ambulan ke rumah ibu. Ya, tuh. Keluarnya dari kamar mandi pakai kaki. Baca doanya apa? Ghufranaka. Terus kalau malah kasum tuh. Mau buka puasa ini Pak. Ada rajin puasa kayak gitu. Makan pakai tangan, minum pakai tangan, dalam keadaan duduk berdiri.
cakep loh, makanya pada sehat-sehat tuh. Mama masih pada kencang mukanya. Itu suka baik. Kusetrika. Saya yakin bukan bisa. Ini berkat air wudhu. Tapi maaf ya, besok nggak ada muka-muka kayak ini di surga. Karena ibu akan menjadi muda lagi, jadi cantik lah. Nggak bisa tidur ini Pak istrinya. Ngaca we pulang dari sini teh. Masa iya sih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kecil-kecil dulu aja. Sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan di rumah tangga kita. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak ibu kalau masuk rumah, salam kagak? Benar? Diajarin. Neng, kalau masuk teh kasih salam. Salam. Kasih serai. Ya, neng, itu anak-anak muda, bocah, ucapin salam. Bapak, kalau masuk ke rumah kosong, pernah nggak Pak? Istrinya nggak ada, lagi jogging. Bapak habis kerja malam pulang, buka pintu sendiri, betul Pak? Ya, habis pulang ngucapin salam nggak Pak ke rumah? Coba saya dengerin salamnya. Cakep tuh, masya Allah. Jangan assalamualaikum Pak, buka pintu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab waalaikumsalam. Pari Bapak, tutup pintu lagi. Maka jawab salamnya yang tadi itu, assalamualaikum wa ala ibadillahi itu pada ngabrit semua Pak. Makanya ibu jangan main dulu lah, suami pulang deh. Pulang malam karena kangen. Pada tahu lagi lah. Cakep kalau gitu. Ya itu. Gak ada yang nyambut. Betul. Pak, ada yang nyambut nggak? Ya. Bu, ayo nih, ibu-ibu, begini bu dandanannya. Jangan di majelis taklim doang, begini, di pengajian begini. Entar pulang dari sini jadi memberi lagi. Gai dibuka lagi. Histosi rambut katanya, histosi rambut. Jangan bu, ya. Ibu giliran bapaknya pakai minyak wangi, ibu curiga. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya kau tak begini. Mau kemana? Temu siapa? Gua mau ketemu malu. Orang silaturahmi ke malu, tanya-tanya. Ya bu, kalau suami ganteng mau gak bu? Boleh enggak? Nggak kompak dulu kayaknya. Kayaknya ada yang bukan ngantuk Pak, cemburu. Ya, takut gitu ya. Bu, hati-hati, kakek-kakek begini bu. Jangan lihat giginya bu. Ustaz, suami saya mah giginya udah rombong. Mudah-mudahan pakai minyak wangi dia gak akan deketin. Itu kata ibu loh. Di luar, gigi palsu. Betul Pak? Ada gitu kagak? Mana orangnya? Gua cabut giginya sekalian. Ini nenek-nenek, maaf nenek-nenek ya, yang nggak nenek-nenek jangan tersinggung. Nenek-nenek giginya udah habis, pakai gigi palsu. Kira-kira ada yang deketin nggak? Bisa tahu dong. Ada itu viral itu nenek-nenek dikawinin sama
Anak muda, betul. Ih, ngeliat apa? Duitnya, hartanya masih banyak. Nah di sini, nah, Masya Allah. Ayo hidupkan Pak yang kecil-kecil. Pak, ini makanan, Mak. Misalnya ada makanan ini makanan, Mak. Misal, lu kalau diajarin suka begitu, ini makanan. Saya di sini. Saya harus ngambil yang mana, Bu? Yang botol apa yang gelas? Nih, yang diajarkan sama Rasul, ambil makanan yang terdekat. Ini mah jilbab gede, ambil makanan yang itu, wah masuk ke semur. Makanya kudu pakai politik, Pak. Geserin, Pak, geser, deketin, geser, biar nggak jauh-jauh, biar munah. Betul. Ini air siapa ini? Ini minum nih, perhatikan. Baik nggak ini? Bersih nggak? Betul nggak saya minum? Belum. Kira-kira saya pegangnya betul nggak? Nah, saya balikin. Betul salah? Nah, kalau saya minum begini sekarang betul salah? Bagaimana minum yang benar? Jongkok. Bagaimana cara minumnya? Perhatikan, contoh ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu pantat atau Alhamdulillah. Bu, jangan kayak netizen apa? Ini saya udah bener-bener ngasih contoh entar tuh sama Ustaz Syahrul Makki, bener apa enggak begitu? 3 kali dong. Wah, ini sunnah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Napas di sini juga. Kenapa Pak? Wah, airnya jadi batu. Mati nggak kira-kira? Mati nggak? Tuh, yang tadi tuh, itu yang diajarkan Rasul Pak. Bismillahirrahmanirrahim sedikit, set, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, set, 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 alhamdulillah. Jangan napas di gelasnya. Ya, yang ketiga siapin. Kayak tadi, habis nggak? Dapat ganjaran nggak saya minum tadi? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala sunnah. Betul. Begitu. Begini mau udah dari tadi. Alhamdulillah. Gitu. Makan kiri kanan. Cakep. Lontong sebelah kanan. Bakwan sebelah kiri. Makan siapa itu? Makan siapa, Bu? Lihat aku monyet kalau makan. Ayo, hop, hop, kumpul. Ya, wah, nggak bisa masuk. Campur air, digiling. Wah, lebih dari monyet itu. Santai, Pak. Ustaz, nggak nyeni makan lontong doang mah. Harus pakai gorengan, Ustaz. Sih di dia ya. Kalau ada lontong sama gorengan ini saya contohin ini. Nggak ada. Dari tadi belum
belum nyuap apa-apa di situ. Jadi nggak ada apa yang contohin apa. Masa beginian Mbak? Ini gosong terus apa ini gelas? Nggak bohong Pak Effendi, bohong ini mah. Maksudnya kalau tadi ada sekalian tuh minumnya udah contoh, makannya gimana. Kalau ada nasi uduk, cakep. Kebuli cakep. Doyan apa guys saya mah. Bu maaf ya, nggak dicontohin. Nih maaf nih, kalau ini lontong, tuh kan Pak Effendi begini jadinya. Ini lontong, ini bala-bala. Ustaz, saya mah biasa kayak gado-gado, di mulutnya pengen bersatu. Begini caranya tuh, satuin begini. Nyatu nggak di mulut? Daripada kiri kanan begini, begini apa lontong, bala-bala, nggak boleh makan pakai tangan kiri. Ustaz, saya mah kidal, kidal, kamu jangan biasa. Ya, itu yang baik-baik pakai tangan Kak. Udah ada tugas sebetulnya Bu. Ada yang coba pakai kanan-kanan? Ada enggak? Enggak ada. Betul? Ya ayo hidupin sunah-sunah Nabi. Apakah Rasul mencontohkan seperti itu? Mencontohkan. Nih buat ibu, nih Bu, nih jangan diulang. Ya, itu. Idza tabatta waraqatan faktir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, kata Nabi. Kan bener, nggak ada bala-bala lontong begini nih. Ya Bu, kalau ibu nanti bikin warokotan, apa warokotan tuh? Sayur asam, sayur apa lagi Bu yang buat? Bayam. Ibu-ibu apa di sini? Ini ibu-ibu. Jangan-jangan udah urus nih mama. Bu, asam, bayam, apalagi Bu? Enak Bu, yang aromanya bagus apa tuh? Rendang, semua betul Bu. Apa kata Nabi? Faksir ma'aha. Banyakin airnya Bu. Wa ta'ahad jiranaka, bagiin sama tetang, jangan kuahnya doang. Betul. Sunnah tuh. Ini mah sengaja. Pakai apa itu? Exhaust ya? Exhaust kan? Digedein, biasanya nomor 1, nomor 3 exhaustnya. Tek. Wah, masak nih. Wah, tadinya semeter, 3 meter ambu. Ibu siapa nih masak nasi kebuli ya? Ibu nomor 31, sampai ke 37 wanginya tuh. Masya Allah, wanginya doang. Ya, maka apa kata Nabi? Banyakin air. Ibu tahu oblang nggak? Oblang, duren, sop duren. Kalau bikin sop duren Bu, wangi banget. Banyakin airnya, bagiin ke tetangga. Pak, halo Pak, masih bisa senyum? Coba senyum. Ganteng. Bu, suaminya suka senyum nggak ke Ibu? Ini cakep-cakep senyumnya, masa enggak sih Bu? Wah, kacau Bu. Ya, apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatuhu. Senyum aja, senyum sama saudara, senyum suami, senyum ke istri, sedekah, kata Nabi. Ustaz, apa? Kemarin saya lihat orang senyum ke pohon Ustaz. Sedekahnya banyak banget berarti itu Ustaz. Cek dulu itu
Jangan-jangan stres tuh. Ya, oh malam tadi gua maulidan, oi. Ya, ada yang menceramanya dari rumput nih, suruh senyum baik. Besok pagi just senyum, Bu, sampai gigi kering. Gua langsung dicap. Gila doanya. Ada momennya, Bapak Ibu, senyum yang baik itu, senyum yang bagus itu. Ya, jangan sama janda senyum, sama istri cemberut, ibu senyum sama suami cemberut. Ada yang kayak gitu, Bu? Mana orangnya? Nggak ada di sini mah, kayak muka taat semua sama suami. Ya udah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sunnah-sunnah Nabi yang kecil ini di hadapan Allah akan bernilai pahala yang sangat besar. Ya, Rasul sudah meniru, Rasul sudah mencontohkan, dan Rasul sudah dicap oleh Allah uswah hasanah. Maka kita tinggal mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kelak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan syafaatul uzma kepada kita semuanya, dan Allah memberikan kita kekuatan istiqamahan untuk selalu beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Jam berapa, Bu? Alhamdulillah udah lewat setengah jam. Janjinya jam 11. Ridho enggak? 30 menit saya ambil bertemu dengan suami. Ridho enggak, Bu? Bapak-bapak ridho? Saya juga ridho, dan mohon maaf ya, saya enggak sampai jam 3 ya. Kalau jam 3 besok nih saya pakai apa ya, gendong. Besok saya harus ke bandara, Pak. Ya, saya harus ke Jepang. Sama isi kayak gini juga. Ya, bukan peringatan Maulid. Ya, sisi insan mau disuatin. Benar saya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Kepada khusus akhirnya fillah Kiai Haji Maki, kalau meluruskan apa yang saya sampaikan banyak salahnya, karena memang saya hadir ke sini pertama silaturahmi, yang kedua belajar, bukan ingin ceramah tapi ingin belajar. Mudah-mudahan diterima, Bu. Terima enggak? Terima enggak? Mau ngasih enggak? Mau ngasih enggak? Hah? Terima doang, ngasih kagak. Insya Allah udah ada di panitia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wa afu minkum akhirul kalam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada sumur hilang, boleh kita menumpang. Kalau ada umur panjang, boleh kita mandi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli